The Headlines kembali untuk Anda bersama dua narasumber Saiful Mujani dan Eci Kristiadi. Kita simak pernyataan Fauzi Bowo setelah hitung cepat sejumlah lembaga survei. Hasil sementara ini juga menunjukkan bahwa harapan warga Jakarta dan tuntutan warga Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012-2017 ini akan jauh melampaui ekspektasi pada 5 tahun yang berjalan ini. Ya, itu tadi pernyataan Fauzi Bowo. Saya minta jawaban pendek mungkin dari Mas Kris dan Pak Saiful tentang prediksi tahapan kedua. Sebentar di exit poll kita punya, ya. Jadi kita kan belum tahu siapa yang masuk ke putaran kedua, ya kan? Tapi kita tanya begini, kalau ternyata tidak ada yang dapat 50% plus, berarti harus ada putaran kedua. Di antara pasangan-pasangan ini mana menurut Anda yang akan masuk kepada putaran kedua? Nah, kemudian itu satu. Kemudian setelah itu kita lihat, sengaja kita karena di survei-survei sebelumnya dua orang ini nomor 1, nomor 2 Foke dengan Jokowi, kita buat simulasi head to head. Kalau Jokowi melawan Foke, siapa? Siapa yang akan dipilih? Yang menarik untuk sementara ini selisihnya 4%. Saja, jadi ketat. Sangat ketat. Untuk keunggulan? Sementara Jokowi. Tetapi melihat gaya Foke tadi, Foke akan bekerja keras tentunya. Tapi begini, catatan saya pertama bahwa memang selisih cukup besar, hampir 10%, ya. Terus sentimen publik ini mungkin juga mudah digiring kepada orang situasi bahwa sudahlah, ini sudah dipilih banyak, mungkin yang betul yang itu, bisa begitu masyarakat. Ya. Yang kedua, justru penutupan dari pernyataan dari Pak Foke tadi kok kesan saya justru mendukung Pak Jokowi, mengatakan bahwa harapan besar dari masyarakat DKI untuk Indonesia baru itu persis tagline-nya si Jokowi itu. Seperti itu. Itu aja. Ini benar-benar pendukung Jokowi. Sama-sama Solo. Solo juga dia. Dekat lah. Sejam. Pak Don. Ya, saya orang yang harus menempatkan incumbent atau Pak Foke itu sebagai bukan orang yang gagal. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ekspektasi publik di sini itu semakin tinggi. Dan ketika semakin tinggi, mereka juga berspekulasi. Ketika ini pas-pasan, ya udahlah kita cari yang di atas rata-rata. Siapa tahu yang ini di atas rata-rata. Itu yang membuat saya mengatakan Jokowi jadi bahasa Mas Don itu bahasa Jawa yang diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu aja. Mas Wahyu. Iya, ini anginnya kok ke Jokowi kayaknya ya. Ini bahasa paranormal sedikit agak klenik itu ya. Jadi memang ya harus diakui orang itu umumnya dengan cara-cara Pak Foke itu nggak menarik gitu loh. Diajak ke Berita Satu TV juga nggak mau datang, ya kan? Tapi itu menjadi faktor negatif, dia dianggap selalu agak priayi. Tapi tadi sore sudah jawab beliau lewat telepon ke Berita Satu. Sudah dijawab dan sudah bersedia untuk kemudian live. Ya sudah begini baru bersedia ya. Selalu telat dia. Artinya akan ada perubahan, akan ada penajaman bagaimana kampanye, perubahan gaya mungkin juga. Tapi ya saya melihat panas ya. Kemungkinannya tadi untuk sementara ini datanya ketat, itu satu. Kedua, misalnya di sini untuk sementara ini Jokowi mampu menarik komunitas Muslim dibelah jadi dua, dibagi sama Foke sebagian, dibagi sama Jokowi sebagian, itu terbelah. Tapi komunitas non Muslimnya itu hampir semuanya ke Jokowi. Komunitas Cina misalnya hampir 100% ke Jokowi. Kenapa bisa begitu, Mas? Karena yang terjadi sebelumnya yang saya tahu nih, itu ada yang ke gereja Emmanuel itu campaign di luar maksud saya. Ada yang ke katedral, Mas Kris. Itu datang tuh, termasuk HNW. Betul. Itu datang loh. Jadi, tapi faktanya adalah bahwa demografi ini cukup berpengaruh. Nah, berpengaruh terhadap pilihan tadi ya. Jadi kalau misalnya ini homogen pemilihnya secara demografis, maka kemungkinan pilihannya itu akan sangat ketat banget gitu ya. Tapi ada nilai tambah pada Jokowi yang itu menjadi sangat sentral semuanya. Wajar di mana-mana komunitas yang minoritas itu pasti akan kelompok ke situ. Itu wajar. Nah, kegagalan atau disebut kekurang berhasilan Fauzi Bowo adalah semaksimal mungkin menarik komunitas dia, termasuk misalnya Betawi. Betawi itu kan jelas basis dia banget.
tapi dia tidak mampu menarik sampai 70 atau Ada 80%. pertanyaan sebetulnya Mas, ini Nunung ini termasuk pemerhati iklan Voke. Dan sebagai penyiar, dia tahu betul iklan Voke itu paling bagus di televisi. Ya. Iklan Jakarta jawabannya? masa Jakarta. depan itu luar biasa bagusnya. Bagaimana betul. MRT dibangun, bagaimana pelabuhan, bagaimana yang buat airport. Itu lalu Tapi itu tidak, Bukan, iya, bukan. tidak kemudian kalau termasuk. orang melihat itu, Mbak kuncinya di surveinya Mas Saiful, trust. Ada nggak percaya meskipun iklannya itu hebat, ada rasa percaya apa tidak? kalau Itu melihat iklan itu kelihatannya jadi Kalau di hebat. masyarakat Betul, NTT mungkin terpukau Betul, dengan betul. itu. Masyarakat NTT. Karena ini kan tadi is well informed masyarakat. Tapi boleh nggak? Apalagi Pendek itu saja. Voke lah kalau begitu. Ya kan menarik juga. Iya, itu iklan salah satu iklan iklan juga. Voke lah kalau begitu. Tapi kalau kita boleh bicara pendek saja, masing-masing bapak-bapak, Voke pasti bekerja untuk lebih baik. Pasti. Jokowi juga akan bekerja lebih baik. Potensinya atau kemudian prediksinya Saya agak susah. Itu ketat. Menurut saya dugaan saya itu ketat. akan ketat. Mas Kris, Ya akan seperti Stuko gitu lebih lebih mudah bagi Pak Jokowi menjadi gubernur. Voke tidak akan diam sekarang saja, ini. Pak Kris. Sekarang ini pasti Iya, nggak akan diam iya. saja, tapi posisi lebih mudah daripada sekarang ini dimenangkan oleh Pak Voke. Terus harapan sebetulnya Mas Jokowi untuk menang kedua itu sudah dilampaui sekarang ini karena dia sudah mulai dari pertama sudah menang. Padahal dulu cuma targetnya kalau bisa melampaui saja tahapan kedua baru fight habis-habisan di tahapan kedua. Tapi ternyata tahapan pertama sudah menang sehingga menurut saya akan lebih memperlancar kemenangan dia. Belum menang, Mas. Belum menang. Cuma memperlancar. Potensi kemenangan dia. Lebih optimis. Ya, dulu Mas saya Wahyu, melihat ada ya. dua hal yang jadi modal besar nanti akan menentukan bagi kemenangan Jokowi meskipun tipis ya. Ya. Pertama yang dibilang Pak Saiful tadi soal adanya permainan faktor yang namanya sentimen primordialisme agama segala macam yang katakanlah faktornya ditentukan oleh Hidayat Nur Wahid. Anda tahu Hidayat ternyata mendukung dia ketika di Solo dulu. Ya. Yang kedua Hidayat pun berkali-kali ngomong ke sini bahwa dia sangat dikecewakan dalam Artinya kampanye oleh incumbent. kampanye sektarian Ya kan? belum tentu. jadi artinya, Belum tuh ya bisa dilarikan ke Jokowi. oke, Pak Don terakhir. Ya saya berharap, bukan berharap, sorry. Dugaan saya juga dan dugaan saya itu Jokowi. Satu-satunya problem adalah kalau betul akan ada kampanye yang sifatnya sektarian, lalu kemudian ini akan begitu masif, lalu kemudian akan menimbulkan. Saya kira sektarian nggak laku tuh Iya, sekarang itu. belum kita ngomong bohir-bohir yang sakit hati sama. Iya. Oh iya. Artinya sekarang kalau dari sini ada 3 optimis Jokowi dan satu, ya itu persaingan luar biasa ketat ya Mas Saiful ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di The Headlines. Dan saudara, pertarungan Voke dan Jokowi dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta tentu akan berlangsung seru. Ini pertarungan antara incumbent dan kontender, antara orang Jakarta dan luar Jakarta. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang akan ditentukan oleh warga Jakarta sendiri. Demikian The Headlines hari ini dan saya Nunustiani. Sampai jumpa pada program The Headlines pekan depan.